Oke, halo semua. Jadi kali ini Mimin akan kembali lagi membahas beberapa hal terkait SNBP. Kan udah ditutup tuh pendaftarannya tanggal 28 kemarin. Nah, pengumumannya masih kurang lebih 1 bulan ke depan, yaitu tanggal 28 Maret. Nah, kali ini Min mau ngasih ini nih, 3 alasan kenapa kalian jangan berharap lolos pada jalur SNBP. Nah, apakah salah berharap? Enggak, tapi ada baiknya kalian ini sebenarnya bukan jangan berharap, tapi jangan terlalu. Sehingga kalian kayak berharap banget di SNBP, terus nggak nyiapin plan B jika gagal. Kenapa? Karena gini, faktanya adalah lebih dari 80% atau mayoritas dari kalian itu akan gagal. Jadi jangan sampai menyesal. Oke, mungkin kita akan mulai ke alasan yang pertama ya. Alasan pertamanya itu adalah ini. Kuota SNMPTN itu paling sedikit atau SNBP ya. Di sini kalian lihat ini dari sosialisasi yang paling awal dulu. Jadi kuotanya itu ini minimal 20%. Minimal ya. Jadi ya 20% itu udah boleh gitu. Nah, lalu kalau SNBT atau yang tes 40% ini 30, berarti karena ini minimum maksimum berarti bisa diotak-atik gitu ya. Boleh kayak gini, boleh nggak kayak gini, tergantung apa? Tergantung dari PTN-nya. Nah, lihat di sini. Untuk PTN BH, PTN BH ini status PTN. Jadi ada PTN selain PTN BH itu ada PTN BLU dan ada PTN apa lagi gitu. Di PTN BH ini biasanya PTN-PTN top 10. Top 10 tuh rata-rata semua udah PTN BH semua. Nah, di PTN BH itu mandirinya ditingkatin lagi batasnya nih. 50% dan bukan rahasia umum, biasanya emang ya kuotanya dibanyakin di sini karena ya itu di Mandiri itu bisa apa ya, ada uang pangkal atau apa yang namanya kampus kan juga butuh pemasukan buat atau pembangunan gitu ya. Di maksimumnya di sini cuman ya bisa di bawahnya tapi bisa segini. Terus SNBT minimumnya diturun dari 30%. Jadi kemungkinan untuk SNBP itu ya cuma ini aja di sini. Hampir semua PTN cuma seperlimanya aja. Nah, jadi dari ini aja udah kelihatan nih, seperlimanya aja nih kuotanya. Lainnya 4/5-nya itu SNBT sama Mandiri. Nah, jadi dari sini aja udah kelihatan bahwa kuotanya tuh kecil. Jadi ya kalian boleh kayak kemarin kan berstrategi terus berjuang selama 5 semester, itu boleh berharap, cuma kalian tetap harus sediakan plan B, siap-siap gagal lah. Kan lebih baik kalau kalian siap-siap gagal ternyata berhasil, daripada sebaliknya nggak siap-siap gagal taunya gagal gitu. Kalau kita lebih detail lagi, kemarin kan ini nih jumlah pesertanya yang eligible ada 875 ribuan ya. Nah, ini kuotanya Mimin ambil dari satu sumber, jadi ada 2 angka di sini. Ada yang pertama ini nih, 130.500 sama 121. Misal kita ambil yang ini aja deh, 130.000 ini ya. Jadi 130.000. Kalau kita presentasikan kuota per peminat itu ya ini anggap aja kayak misalkan aja ini bentar, 13 sama 900 itu atau 15 gini deh per 900 misalnya. Dia kan kurang lebih berarti 1/6 kan. Nah, 1/6 itu dia kurang lebih 18 atau 17-an lah. Atau dia kurang dari 20%. Jadi 80% dari kalian itu pasti gagal, dan emang ya gitu apa nature-nya atau statistiknya atau emang sistemnya kayak gitu. Jadi mayoritas dari kalian itu akan gagal. Cuma 1 dari 6 orang yang bakal lolos. Jadi alangkah baiknya kalau kalian bersiap-siap aja buat plan B-nya. Itu alasan yang pertama. Oke, lanjut ke alasan kedua. Jadi alasan kedua adalah sistem seleksi SNBP itu
ada beberapa yang sifatnya rahasia atau tertutup. Contohnya apa? Indeks sekolah. Kan kita tahu kalau di SNBP itu ada 2 poin, indeks sekolah sama indeks siswa. Indeks siswa itu ya rapot atau prestasi kalian. Indeks sekolah itu ya nilai sekolah kalian di mata kampus atau PTN gitu. Jadi berarti PTN itu dong Min, beda-bedain, diskriminatif gitu. Ya emang gitu. Lengkapnya itu Mimin jelasin di video ini. Udah pernah Mimin baca 2 video, mungkin salah satunya yang ini, yang Mimin menjelaskan tentang indeks sekolah. Nah, tentang kerahasiaannya itu Mimin dapatkan dari ini ya, Prof. Budi. Pada sebuah sosialisasi beliau menyampaikan bahwa indeks sekolah itu adalah kebijakan dari masing-masing PTN dan sifatnya itu rahasia serta dinamis alias selalu diperbarui, diupdate. Jadi nggak stuck gitu. Misal tahun kemarin 80, tahun ini bisa 90 itu nilainya ya. Cuma ya kita kan nggak tahu bentuk indeks sekolah itu apa. Ada yang kayak UNER nih, indeks sekolahnya itu dia kayak pemeringkatan sekolah gitu. Jadi diperingkatin sekolah-sekolah yang nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu, SMA-SMA-nya gitu. Nah, karena sistemnya itu rahasia, jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian itu apa ya, nggak terlalu berharap gitu. Ya berharap dikit-dikit boleh, cuman jangan sampai kalian nggak punya backup plan. Ada baiknya kalian kayak nyiapin plan B gitu. Misal di sini gagal, misalnya apa plan B-nya, ikut SNBT atau ikut seleksi lain gitu, cari-cari info lain gitu. Sehingga kalian ketika gagal ya nggak apa ya, nggak kosongan gitu. Paling nggak kalau ada backup plan kalian bisa langsung move on dan berusaha dengan jalur yang lain gitu. Jadi alasan kedua adalah karena sistem tertutup, ada baiknya kalian jangan terlalu berharap. Oke, alasan terakhir dan ketiga. Nah, kalau tadi tuh di SNM itu kan atau SNBP itu kan apa? Sistemnya tertutup, lalu kuotanya dikit gitu. Nah, alasan ketiga itu, nah setelah ini kan ada selain SNBP tadi ada apa? SNBT. Satu, dia kuotanya lebih banyak, 30% minimumnya kan ya, minimum dibanding tadi 20%. Lalu dia lebih apa ya, terbuka gitu. Maksudnya terbuka itu ya nggak ada lagi kayak poin-poin yang rahasia. Ya mungkin ada beberapa yang ini nggak tahu ya bener atau enggak. Jadi ada kayak pembobotan tiap subtes gitu. Mimin juga belum lihat kayak sumber yang pasti menyatakan bahwa oh ini ada pembobotan pada SNBT gitu. Kalau kalian ada sumbernya bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kalian ingin lihat nanti ingin tambahin gitu di penjelasan yang next time gitu. Nah, intinya lebih terbuka kenapa? Karena materinya ya itu, jadi materinya diberikan. Bahkan tahun ini ada simulasinya kan ya. Terus disampaikan juga materinya apa aja dan toh udah berlangsung beberapa tahun gitu. Jadi bisa kira-kira materinya apa. Fokusnya adalah ke nilai kalian. Jadi kalian mau dari sekolah apapun, dari manapun, yang penting kalau nilai kalian oke tinggi mas, nilai oke tinggi dan bisa lolos seleksi, ya udah lolos gitu. Jadi ada sistem ini SNBT yang lebih terbuka. Ini juga membuka peluang bagi kalian yang sekolah-sekolahnya bukan indeks, bukan yang sekolah favorit gitu, bisa ikut ini. Yang penting kalian apa ya bisa ngerjain lah gitu. Dan waktunya itu kalau dari sekarang itu masih cukup panjang. Kan sekarang tuh ini nih sekitar awal Maret ya. Pelaksanaannya itu ini masih 8 Mei untuk yang awal. Yang gelombang kedua itu 22 Mei sampai terakhir bahkan 28 Mei alias masih ya 3 bulanan lah bisa dianggap. Jadi kalian punya 2 sampai 3 bulanan buat nyiapin nih belajar ini. Jadi daripada kalau kalian ini nunggu ini, kalau kalian nunggu ini maka waktu kalian itu cuma 1 bulan, 1 sampai 2 lah. Nah, kan kalau makin banyak waktu belajar makin enak tuh, bisa jadwalnya bisa diperjelas, materinya bisa lebih dalam, banyakin TO dan sebagainya. Bahkan ini kan mungkin beberapa dari kalian udah
ada yang belajar dari semester 5 kemarin ya buat SNMPTN itu malah lebih bagus gitu. Tapi kalau kalian mau baru mulai sekarang itu juga bagus juga, nggak apa ya, nggak telat banget kok. Daripada kalau ini ya ini mah bisa dibilang telat ya, meskipun nggak nutup kemungkinan kalian bisa lolos dengan belajar sebulan aja, tapi kan lebih enak belajar lebih lama gini, nyicil gitu. Kalian juga bisa hidup lebih sehat, nggak ambis-ambis banget gitu. Nah, jadi itulah alasan ketiga kenapa kalian jangan terlalu berharap di SNBP. Karena ada SNBT nih yang lebih terbuka serta lebih besar kuotanya. Oke, mungkin itu aja 3 alasan kenapa kalian jangan terlalu berharap di SNBP. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya.